إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Baik. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan kaum muslimin untuk membantu kaum muslimin di Palestina dan Gaza saat ini? Baik. Ketika konteksnya ini musibah yang terjadi di Palestina, maka tentu wilayahnya adalah wilayah negara. Adapun kita sebagai personal, maka kita diperbolehkan untuk atau disyariatkan atau disunahkan atau ditekankan ya untuk selalu mendoakan. Ya, mendoakan. Maka kita harus introspeksi nih. Pas sholat kita doakan apa enggak? Puru-puru doa ke Palestina, doa ke bapak ibu kue ora gitu. Nah, makanya kita cek gitu loh. Ya, kita cek. Ya, ayo kita doakan mereka gitu kan. Dan saya alhamdulillah kalau kemudian saya ngisi pengajian di banyak tempat itu, saya sebelum saya tutup itu saya tutup dengan doa dan saya selipkan di situ untuk mengobati rasa lupa saya. Kita lupa doakan gitu kan. Maka ya kalau pas pengajian ya kita tutup dengan doa untuk mereka gitu kan. Nah, kalau konteksnya negara, maka ya negara lebih bagus dalam membantu. Yaitu apa? Mungkin ngirim medis, ngirim obat-obatan, ngirim macam-macam. Bahkan kalau emang diperlukan ngirim pasukan ya bisa ngirim pasukan. Jadi ini bukan berarti gerakan sendirian ya. Nggak bisa orang Islam sendirian 10 orang berangkat ke sana, nggak bisa. Maka semua harus tetap berkoordinasi dengan negara karena ini konteksnya melawan negara yang besar. Maka yang harus kita pahami adalah sebelum kita sampai pada perbuatan fisik, perbuatan finansial yang gede, maka kita doakan sih gitu. Terus sudah enggak bantu secara fisik, enggak bantu secara finansial, enggak, enggak enggak gitu kan. Dan yang menarik adalah para ulama mengatakan doa kita itu pasti terkabul. Soal terkabulnya itu 50 tahun lagi, 100 tahun lagi itu bukan urusan kita. Ya, maka kita doakan supaya kemudian mereka dimudahkan urusannya, mereka kemudian dibebaskan dari orang-orang Yahudi dan pasti bebas. Karena ayatnya jelas. Kamu cek di surat Al-Isra ayat 5, 6, 7. Di situ dikatakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu memang harus balik ke sana. Harus kumpul lagi di sana. Agar apa? Agar dia mendapatkan kehancuran yang sehancur-hancurnya. Kamu cek aja situ. Ya, Quran surat Al-Isra ayat 5, 6, 7 itu bercerita tentang bagaimana kemudian mereka dulu pernah terusir, kemudian Allah izinkan mereka balik lagi, dan mereka tambah besar, tambah gede, tapi nanti Allah akan musnahkan mereka. Ya, jadi itu memang sudah sunatullah. Kalau sudah sunatullah itu pasti akan terjadi, nggak bisa kita halangi. Kayak Nabi SAW mengatakan nggak akan terjadi kiamat sampai orang itu berlomba-lomba membangun bangunan di puncak-puncak gunung, di atas-atas gunung, ya tatawaluna fil bunyan. Kamu kalau datang ke daerah Wonogiri, daerah Tawangmangu, kemudian daerah Beruk gitu kan, itu rumahnya tinggi-tinggi. Apa kamu kemudian akan teriak-teriak di situ, woi jangan bangun rumah tinggi-tinggi, karena nanti cepat kiamat? Nggak bisa kita cegah orang sebanyak itu bikin rumah tinggi-tinggi. Bisa kita cegah di Beruk, belum tentu kita bisa cegah di Wonogiri. Bisa kita cegah di Wonogiri, belum tentu kamu bisa cegah di Gunung Ceremai sana, di Cirebon sana. Kamu bisa cegah di sana, belum tentu kamu bisa cegah di gunung-gunung yang lain gitu. Itu menunjukkan bahwasanya memang itu akan harus terjadi gitu. Nah, mereka orang-orang Israel, Yahudi itu mereka harus balik ke sana ya memang itu sudah sunatullah. Agar apa? Agar memudahkan ya mereka nanti untuk dihabisi. Dan memang sunatullahnya seperti itu. Kok ngeri memang bunuh-bunuhan ya? Mereka kamu kalau lihat kelakuan mereka kan mengerikan. Rumah sakit dibom, masjid dibom, segala macam dibom gitu kan. Udah nggak mengindahkan aturan-aturan internasional, udah nggak peduli gitu. Sampai berita tadi malam yang saya lihat tuh Direktur HAM-nya PBB mengundurkan diri karena merasa nggak bisa mencegah Israel dalam melakukan penganiayaan yang masif seperti itu. Oleh karena itu maka ya yang paling penting kita bisa lakukan paling utama yaitu doa. Doa usilahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang Islam. Doakan dulu. Nah, kalau kamu punya kelebihan harta, silakan kamu kemudian bersedekah, berderma untuk kaum muslimin yang ada di sana, gitu kan. Kalau memang bisa, silakan. Nah, soal jihad, maka itu wilayah pemerintah. Kita nggak boleh kemudian berangkat sendiri, dikit-dikit mau jihad di sana, nggak bisa. Bahkan kamu kalau tahu di sebelah pinggir-pinggirnya itu ada Yordania, ada Mesir, ada Turki, mereka aja diem aja, masa kamu yang dari Indonesia ke sana mau sendirian? Nggak bisa. Ya, jadi Israel itu dijelaskan oleh para ulama, nggak akan bisa dikalahkan kecuali kaum muslimin bersatu dan peperangannya bukan atas nama negara, bukan atas nama kelompok tertentu, tapi atas nama Islam wal muslimin li'ila'i kalimatillah. Hanya itu yang bisa menegakkan. Makanya nanti ketika kemudian terjadi perjumpaan, pertemuan pasukan Islam sama orang kafir itu, orang-orang Yahudi itu, maka mereka sembunyi di batu-batu dan batu itu mengatakan, ya Muslim, wahai orang Islam, wahai orang beriman, ini loh Yahudi bunuhan gitu. Jadi bukan lagi ngomong, Hamas, apa partai apa PKS misal gitu, enggak. Kamu orang Muhammadiyah, enggak. Nanti yang dipanggil itu bukan kelompok, tapi hai Muslim. Sehingga peperangan ke sana itu ya atas nama Islam dan kaum muslimin, bukan atas nama kelompok gitu.
Yang bisa mengalahkan nanti itu mereka itu ya ketika kaum muslimin bersatu dengan akidah yang benar, ya toh, dan kemudian membawa bendera yang sama yaitu la ilaha illallah untuk kemudian mengalahkan mereka. Dan itu akan terjadi dan pasti terjadi. Sehingga kalau kita lihat apa yang sekarang terlihat, yaitu memang sebuah proses yang harus terjadi. Jadi yang namanya takdir itu sudah tertulis dan yang tertulis itu pasti terjadi. Dan yang terjadi itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang yang hidup harus paham bahwasanya itu memang harus terjadi dan kita imani itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam kasus itu terjadi, kita ada di sebelah mana nih? Kita termasukkah orang yang mendoakan mereka? Apakah kita termasuk orang yang membantu mereka dari sisi finansial ataukah yang lainnya? Kalau kita sama sekali nggak membantu apapun, ya berarti kita nggak dapat bagian apapun dari kebaikan dalam rangka menolong kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam.